Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Mitfara Komairanang, biasa dipanggil Mitfara atau Farah. Welcome to this channel, dan dalam kesempatan kali ini Farah akan membawakan tema perisai rezeki yang berjudul The Beauty Inside for Makes a Real Beauty. Teman-teman pernah gak sih ngerasa dalam hidup itu kayak berat banget? Terus sering ngerasa sakit hati dengan orang-orang, atau mungkin kita ngerasa pernah nyakitin orang-orang di sekeliling kita, atau mungkin justru ngerasa hidup kita itu berat tapi kita nggak tahu nih apa yang salah dalam hidup kita. Oke, dalam kesempatan kali ini mari kita bahas ini bareng-bareng. Dalam hidup ini sebenarnya simple teman-teman, tapi tahu nggak sih apa yang bikin rumit dalam hidup kita? Apa yang bikin hidup kita tuh jadi berat? Oke. Ya, yang bikin kita jadi rumit itu adalah pikiran dan hati kita sendiri. Dan sekarang Farah mau tanya ke kalian semua, mau tahu nggak gimana caranya walaupun hari-hari kita terasa berat, terus pikiran kita rumit, atau banyak pikiran, atau sedih banget dan nggak tahu mau ngapain, tapi kita tetap pengen apa yang kita inginkan itu bisa terjadi atau bisa dikabulkan. Mau tahu kan? Oke, mohon izin teman-teman semuanya, dalam video ini Farah akan menyampaikan dan akan membawakan pengalaman yang pernah Farah alamin, yang insya Allah dalam pengalaman Farah ini akan ada 3 poin yang bisa kita ambil. Yaitu yang pertama adalah hati-hati dengan hati. Beberapa bulan yang lalu, saat masih pandemik, Farah melihat di sosial media ada seorang wanita bernama Hibakane menyampaikan dalam kutipannya, "Always be kind, you never know what people have to go home to. People can be so quiet about their pain and they're going through. You'll never suspect that they're struggling and fighting their own demons. So be someone else. Sunshine when their skies are gray, and be the reason someone lives and smile in the goodness for other people." Okay? Yang perlu kita tahu dalam kutipan yang disampaikan seorang wanita yang bernama Hibakane ini, kesimpulan yang dapat Farah ambil adalah selalulah untuk terus berbuat baik. Kita nggak pernah tahu kapan seseorang itu akan berpulang. Bisa aja seseorang itu menyimpan sakit yang kita nggak tahu seberapa pedih dan seberapa parah sakit yang dia rasakan. Bisa jadi emang dia senyum, dia bahagia, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya dalam hidup dia. Dan kita juga nggak pernah tahu apa yang sedang dia perjuangkan, apa yang sedang dia lalui. Jadi, teruslah berbuat baik tanpa memandang seberapa derajatnya, seberapa cantik dia, atau seberapa cakep dia, atau seberapa pintar dia. Terus berbuat baik dengan siapapun dan tidak memandang apapun itu. Poin kedua yaitu adalah sedekah. Beberapa bulan yang lalu, tempatnya di PPTQ Hamilul Quran, yaitu saat itu masih di Gedongan, Farah diamanahi oleh Bunda Mirza Zufraida untuk memberikan uang 50.000 kepada teman Farah. Nah, waktu itu tuh Farah udah ngeluarin uang yang ada di dompet Farah, dan ternyata di dompet Farah cuma ada selembar 100.000, nggak ada 50.000-nya. Dan itu uangnya udah kelihatan tuh sama temen yang harus Farah kasih. Dan kemudian tanpa berpikir panjang, Farah bilang sama diri sendiri, udah kasih aja, Allah akan menggantinya, pasti Allah akan menggantinya. Dan kemudian kalian tahu setelah itu apa yang terjadi sama Farah? Beberapa hari setelahnya Bunda Mirza datang lagi tuh ke pondok. Terus apa yang beliau lakukan saat bertemu dengan Farah? Yaitu ternyata Bunda Mirza diamanahi oleh temannya untuk memberikan kepada Farah uang senilai 100.000. Dan kemudian
Beberapa hari setelahnya lagi, Bunda Mirza datang lagi ke pondok dan memberikan kepada Farah uang senilai 200.000 dari orang yang berbeda. Jadi sekarang Farah mau tanya nih, awalnya Farah punya uang berapa? 100.000. Kemudian Farah berikan kepada teman Farah. Nah, saat itu Farah belum mempunyai uang sepeser pun. Kemudian setelah itu beberapa hari setelahnya ada uang 100.000. Beberapa hari setelahnya lagi ada uang 200.000. Jadi totalnya berapa? 300.000. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah bahwa Allah akan mengganti apapun yang kita miliki, yang kita ikhlaskan untuk orang lain. Pasti Allah akan mengganti dengan berlipat ganda. Pada dasarnya, apapun yang kita miliki itu semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Jadi jangan pernah khawatir dengan apapun yang kita berikan kepada orang lain, karena suatu saat nanti Allah akan menggantinya dengan yang lebih lagi. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu adalah yakin dengan doa dan keinginan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, doa adalah senjata bagi orang mukmin, melebihi senjata apapun yang dimiliki seseorang. Paling dahsyat nih kalau udah punya doa. Maka kalau orang udah yakin sama Allah dan keyakinannya lebih besar dari apapun, ketika hadir masalah, ketika hadir persoalan, maka dia akan tenang. Ada masalah sedikit, Robby, ada yang nyakitin, alhamdulillah gitu ya. Nah sekarang Farah mau tanya, pernah gak kalian temuin dalam kehidupan kalian, ada nih orang yang ngomong ke kalian, jangan sering-sering doa udah mintanya jangan banyak-banyak. Kamu gak malu minta terus sama Allah, gak sungkan sama Allah, kan dosa kita banyak gitu. Nah sekarang yang perlu kita ingat ya teman-teman, bahwa Allah itu maha mendengar dan maha baik. Jangan pernah lelah dengan doa yang kita pinta. Kalau Allah mungkin sedikit mengulur waktu untuk mengabulkan atau mewujudkan doa yang kita pinta, bisa jadi karena Allah tuh pengen ngetes seberapa kuat dan seberapa sungguh keinginan kita atas doa yang kita panjatkan. Jadi berdoalah teman-teman, berdoalah dengan sabar dan yakin. Karena percuma dong kalau berdoa tapi nggak yakin, sama halnya kita nggak ingin doa itu terkabulkan. Jangan lupa juga untuk sampaikan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW dan permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Arba'in Nawawi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah terlanjur daripadamu dan tidak akan memperdulikannya lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku beri ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepadat isi bumi, tapi engkau tidak menyekutukan yang lain daripadaku, niscaya aku datang memberi kepadamu dengan ampunan sepenuh isi bumi pula." Hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan sahih. Jadi gimana nih sekarang teman-teman? Pengen kan ketika hidup kita terasa berat, hidup kita terasa rumit, tapi kita tetap bisa tuh mendapatkan apa yang kita inginkan, mendapatkan apa yang kita mau. Oke, kalau kalian menginginkan seperti itu, yuk kita belajar bareng-bareng dan berusaha bareng-bareng melakukan 3 poin tadi. Apa aja? Yaitu hati-hati dengan hati, menjadi ahli sedekah, dan yakin atas doa yang kita inginkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa Farah sampaikan. Bila ada salahnya, itu semua datangnya dari Farah, dan bila ada lebihnya, itu semua datangnya dari Allah. Terus semangat untuk terus berdoa yang baik-baik, dan yakin dengan doa kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.